Ya. Kita akan lanjutkan bab sifatul huruf. Ya. Seperti yang sudah kita ulas bahwa sifat huruf itu umumnya terbagi menjadi dua. Ada sifat lazimah dan ada sifat aridoh. Sifat lazimah dibagi menjadi dua. Ada sifat yang memiliki lawan dan ada sifat yang tidak memiliki lawan. Pekan kemarin sudah kita bahas tentang sifat lazimah yang memiliki lawan atau lahal didun ya. Situ ada 10 ya. Ada hamas, lawannya jahar. Silakan. Bantu murojaah. Lanjut yang kedua ada rohwa, lawannya Sidah. sidah. Pertengahan antara rohwa dan sidah ada apa? Tasawut. Tawasud. Tawasud. Tawasud, betul. Tawasud. Tawasud atau bainiyah, boleh. Pertengahan ya. Tawasud. Betul. Pertengahan. Iya, betul. Yang ketiga? Istilah. Istifal. Betul, pintar. Yang keempat? Isbak kema intitah. Betul, pintar. Yang kelima? Ismat sama itlak. Betul. Barakallahu fiik. Masya Allah, keren. Keren. Top. Nah, Iya, lihat buku. ya nggak apa-apa. Ada jadi tahu. Nggak apa-apa. Lihat buku aja, nggak jadi masalah. Kan murojaah. Ya. Iya, siap. Kita lanjut ke sifat yang tidak memiliki lawan, ya, yaitu sifat lazimah yang tidak memiliki lawan atau laisa lahal didun. Atau sifat munfarid yang tidak memiliki lawan, ya. Yang pertama ada sofir. Apa itu sofir? Berdesis. Artinya sopir itu adalah berdesis, ya. Asal katanya sautut to'irun, cina gitu ya. Sautut to'ir, cina gitu. Atau seperti suara burung, gitu ya. Ya. Ada iklan dulu bentar ya, itu suami. Ada paket. Maklum mak. Ya. Baik. Sopir itu artinya berdesis atau asal katanya sautut to'ir, seperti suara burung. Ya. Di mana ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah menempel. Nah, dari celah-celah itu, dari celah-celah ujung gigi seri atas dan bawah adalah yang namanya celah seperti celah suara. Maka dinamakan itu sofir. Hurufnya ada 3 saja, yaitu sod, shin, dan zai. Ya. Zai, betul. Ya. Sinnya nggak pakai S, nggak pakai titik. Ya, sinnya yang nggak pakai titik, ujung lidah ya. Dalilnya sofi ruhasodun wazayun sinu, ya. Jadi ada 3, sod, sin, dan zai. Di mana mahroznya itu? Tip gigi seri atas dan bawah nempel. Ya, itu kalau untuk sopirnya. Untuk mahrojnya di mana sod, sin, dan zai itu satu mahroj ya. Oh, mahrojnya. Ya, lidah kita sejajar dengan ujung gigi seri bagian bawah. Ya, sejajar. Ya. Az. Itu ya. Bisa dipahami untuk sofir. Untuk sifat sofir. Cuma ada di 3 huruf itu ya. Di huruf yang lainnya nggak ada ya. Cuman di huruf apa saja? Sod, sin, jai. Zai. Oke, pintar. Lanjut ke sifat yang kedua. Ada yang dinamakan dengan kolkolah. Udah nggak asing ya kolkolah ya. Hurufnya ada 5 yang terkumpul dalam kata kutbujaddin, ya. Kolkolatun kutbujaddin, ya. Hurufnya ada 5, ada kof, ada to, ada ba,
ada jim, dan ada dal. Ya. Atau yang familiarnya baju di toko katanya gitu ya. Tapi asluhunya adalah kutubu jadin, bukan baju di toko, ya. Syarat mutlak huruf qalqalah itu cuma satu, yaitu dalam keadaan sukun. Kalau dalam keadaan harokat, dia tidak dipantulkan ya. Tapi kalau dalam keadaan sukun, maka dia dipantulkan huruf qalqalahnya. Bisa dipahami? Ya. Sukun itu yang gimana ya? Sukun itu yang kayak bintang itu tuh, setengah bintang gitu. Oh, Apa? kalau dulu mah tanda mati. Nah, tanda mati, betul. Ya. Bahasa sekarangnya sukun. Kalau belajar dulu Pak Mae. Pae ya. Wau pae, iya pae, cerita gitu ya. Nah, itu Sunda ya. Atau sakinah bisa ada yang dekat ya. Ya, tanda mati, betul. Atau sakinah juga bisa ya. Wau sakinah, ya sakinah, kop sakinah boleh gitu ya. Di sukun itu seperti kalau kita umumnya seperti tanda bulan sabit setengah gitu ya. Mati, tanda mati ya, itu sukun. Jadi syarat qalqalah itu hurufnya dalam keadaan sukun ya. Kalau berharokat dia tidak ada pantulan. Ya. Kalau harokat nggak ada pantulan. Suara saya jelas? Jelas. Iya, alhamdulillah. Ya. Jelas. Iya, alhamdulillah. Jadi qalqalah itu memantul kan? Betul. Ya. Jadi kalau yang bersukun 5 huruf ini dibaca mantul. Nah, pinter. Seperti itu ya. Pinter. Seperti itu. Ahlan wa sahlan ya Bunda Zira. Lanjut lagi ya. Ya. Jadi huruf qalqalah itu ada berapa tadi? 5. 5 apa saja? Baju di toko. Ya apa? Boleh diurai. Jim, dal, kop, ba, in, da, ko. Iya, betul ya. Atau baju di toko boleh, kutubu jadim juga boleh ya. Ya. Qalqalah itu umumnya dibagi menjadi 3 ya. Ada sugro, ada kubro, dan ada akbar. Ya. Ada sugro, ada kubro, dan ada akbar. Ya. Jadi kalau sugro itu dia berada di tengah-tengah kalimat. Ketika membaca qalqalah dalam keadaan wasol. Ya. Kalau kubro, dia berada di akhir kalimat tanpa tasdid. Ya. Kalau akbar, dia berada di akhir kalimat atau diwakofkan disertai dengan tasdid. Ya, paham? Jadi Oke, saya ulang lagi ya. Qalqalah itu pada umumnya dibagi menjadi 3. Yaitu ada qalqalah sugro, qalqalah yang dibaca ketika dalam keadaan wasol atau di tengah-tengah kata atau kalimat ya. Yang kedua, qalqalah dalam keadaan qalqalah akbar. Qalqalah kubro, betul. Ya, kenapa? Ya, kubro afwan. Saya salah. Jadi yang pertama saya ulangi sugro. Sugro dulu ya. Dia di tengah-tengah kalimat dalam keadaan wasol. Kedua, kubro. Dia di akhir kalimat atau dalam keadaan wakof tapi tidak bertasdid. Ya. Yang ketiga, akbar sama seperti kubro di akhir kalimat atau dalam keadaan wakof tapi disertai dengan tasdid. Ya, yang ditahan 2 harokat atau 1 alif itu tuh yang kemarin. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu dinamakan akbar. Ya. Jadi dinamakan sugro, kubro, dan akbar itu bukan berarti bunyi qalqalahnya berbeda. Bunyi qalqalahnya sama saja seperti itu, ya. Bukan cara bacanya, tetapi penempatannya, letak hurufnya, ya. Pembagian letak hurufnya saja yang dibedakan, ya. Bisa dipahami?
Oke. Lanjut ya. Ya. Sifat yang ketiga ada lin. Ya. Sudah hafal ya lin? Artinya adalah lembut. Lin itu artinya lembut. Hurufnya ada waw sukun dan ia sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Ya. Walinu wawun wayaun sukina wan fataha qoblahuma. Itu ya dalilnya untuk huruf lin. Untuk sifat lin, afwan. Ya. Lin itu artinya lembut. Jadi ketika kita mengucapkan huruf lin, tidak boleh dihentakkan. Ya. Alaihim, tidak boleh, tapi lembutkan. Alaihim, alaihim, tidak alaihim, tidak boleh. Ya. Bisa dipahami? Untuk huruf lin. Karena kalau nanti ada penekanan, akan hilang nanti sifat linnya, lembutnya. Ya. Yang banyak terjadi kesalahan adalah ketika waw sukun, kebanyakan itu jadi o. Ya. Yaumiddin. Nah, hati-hati. Ya, harusnya ada yang betul adalah u. Ya. Iya. Dan ketika ia sukun, kesalahan yang banyak terjadi adalah mengucapkannya menjadi e. Padahal i. Ya. Seperti itu ya. Hati-hati. Itu. Makanya dipentingkan yang namanya kesempurnaan harokat. Ketika domah, maka monyongkan mulut kita. Ketika kasroh, maka turunkan rahang bawah kita. Ya. Lanjut. Yang keempat ada inhirof. Ya. Inhirof. Oke, ini ada Umi Mira baru hadir. Ahlan wa sahlan. Oke. Inhirop. Inhirop itu artinya adalah penyimpangan atau pergeseran mahroz. Hurufnya cuman ada 2. Lam dan ro. Ya. Lam dan ro. Walin hirofu suhiha fil lami warro. Walin hirofu suhiha fil lami warro. Ya. Di situ ada huruf lam dan ro. Kenapa disebut menyimpang? Ya. Kenapa disebut menyimpang atau pergeseran mahroz? Kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Karena Nakal dia. kenapa? Karena nakal. Karena nakal. Dicubit ya. Mak-mak itu ya. Khas mak-mak ya. Karena mahroz atau rumahnya lam dan ro itu berdekatan gitu ya. Nah, karena berdekatan, biasanya kadang mahroz lam bisa menyentuh mahroznya ro. Kadang mahroz ro bisa menyentuh mahroznya huruf lam. Bisa dipahami? Karena berdekatan itu ya. Lam dan ro. Contohnya kayak mana, Ustaz? Kan mahroz lam di mana mahroz lam? Ujung lidah, bagian bawah, ya, sisi lidah bagian bawah hingga ke ujung lidah, ke langit-langit, gitu kan ya. Sedangkan ro itu adalah ujung lidah, ya, sampai ke punggung lidah, ya, menyentuh langit-langit, di bawahnya langit-langit huruf nun, gitu ya. Jadi itu berdekatan sekali, bahkan ada ulama tajwid yang berpendapat bahwa lam, ro, dan nun itu satu mahroz. Ya, saking berdekatannya itu, jadi bisa menyentuh si lam itu bisa menyentuh mahroznya atau rumahnya huruf ro, atau ro itu bisa menyentuh mahroznya huruf lam. Itu menurut ulama jumhur ya. Sedangkan menurut ulama kontemporer yaitu Aiman Rusdi ya. Jadi dia menilai dari segi suara. Ya, dari segi suara. Ketika lam itu kan
dia itu kan sisi lidahnya bagian bawah hingga ke ujung lidah menyentuh langit-langit ya. Jadi si aliran suara yang dari arjauf itu terhalang oleh lidah kita. Tidak tidak sempurna seperti kita mengucapkan huruf H yang tidak terhalang. Itu kan dari aljauf sampai ke mulut nggak ada penghalang, gitu kan ya. Karena huruf lam itu dia menghalangi, nah jadi si aliran suaranya itu mengalir ke pinggir. Nah itu yang disebut dengan penyimpangan dari segi mahroj, ya. Kalau misalnya dalam surat, dalam ayat itu kayak mana contohnya? Kalau dalam surat banyak sih, ini mah hanya mengibaratkan dari segi sifat aja. Alhamdulillah, itu kan tidak mengalir sempurna ke depan kan, tapi dia ke pinggir karena terhalang oleh lidah kita, lidah lam itu. Bisa dipahami? Ya. Lanjut yang ro. Kalau ro itu jadi si suaranya itu mengerucut keluar dari tengah-tengah. Jadi ro itu sebetulnya ketika kita lafazkan itu di tengah-tengahnya itu ada celah sedikit. Or. Jadi si udaranya itu bocor